Pernikahan adalah proses menelanjangi diri. Sepertinya vulgar ini. Pernikahan adalah proses menelanjangi diri. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Kalau ada orang menikah dan malu telanjang di hadapan pasangannya, pasti tidak sehat ini. Pasti tidak beres. Yang disebut telanjang bukan berarti tanpa busana. Boleh juga tanpa busana kalau di kamar mandi. Tapi kalau di pasar tidak boleh. Kalau itu Anda lakukan, Anda sudah gila. Pernikahan adalah proses menelanjangi diri. Sesudah perempuan itu dibuat, dia hidup bersama dengan suaminya, mereka hidup telanjang dan tanpa rasa malu. Itulah alasan saya memberi judul pernikahan adalah proses menelanjangi diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya kedua mempelai. Pernikahan ini seperti telur, rawan sekali untuk pecah, retak. Sehingga setiap orang yang menikah benar-benar harus menelanjangi dirinya. Menelanjangi dirinya di hadapan pasangannya. Contoh, HP dibikin paspornya, kalau bukan sidik jari sehingga istri tidak bisa buka-buka. Dibikin polanya susah sampai dia sendiri lupa cara bukaannya. Ada apa ini? Berarti masih ada yang tertutupi, belum telanjang, masih ada rahasia. Teman saya pernah cerita bahwa pacarnya katanya pernah nelpon, mantan pacarnya pernah nelpon, tapi dia takut. Ini teman saya pendeta, dia takut kalau pasti bukan pendeta Basma ini, karena pendeta Basma tidak punya mantan. Takut kalau istrinya lihat bahwa ini dari bekas pacarnya, sehingga dia tulis di situ tukang. Ini bukan Dor pasti, ini tukang lain. Setiap menelpon istri bilang, tukang. Oh ya, mari saya harus bicara dengan tukang. Karena dia menghindari, bukan dia menjalin hubungan yang tidak, tapi dia menghindari jangan sampai istrinya kemudian demi keamanan dalam rumah tangga. Ternyata satu hari bocor juga. Ketahuan rupanya suaminya pergi melayani, tukang nelpon, diangkat ternyata mantan. Lalu dia balas dendam. Dia ganti di toples garam jadi gula. Suaminya datang bikin sendiri kopi, rupanya suaminya itu seperti saya. Bikin sendiri kopi, kasih turun tulisan di situ gula. Pada saat diminum luar biasa, dia datang bilang, "Ibu, kenapa diganti-ganti ini? Saya kira tulisannya gula, ternyata garam." Dia bilang, "Apa? Akan HP-nya bapak juga begitu. Diganti-ganti, ditulis di situ tukang, ternyata mantan." Telanjang, menelanjangi diri, jujur. Memang saya itu begini. Orang miskin kan itu, orang tidak ada apa-apa, sehingga kita tidak sok-sok di hadapan keluarga istri, Frans. Keluarga istri, di keluarga suami kita bicara apa adanya sehingga kita saling menerima. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Pernikahan itu rentan sekali. Kalau masih ada satu hal yang Anda simpan, Anda tidak telanjang, maka pasti bermasalah. Masih ada yang lain. Katakan memang sekarang, sebelum pemberkatan, si bisa ditunda. Pasti keluarga emosi, tapi tidak apa-apa, biar keluarga emosi. Daripada baru keluar ini, halo, sudah yang ini, besok kamu, wah, berhenti itu Frans. Saya sudah sampaikan dalam pranikah.
Yang saya mau katakan sesungguhnya adalah begitu rentannya pernikahan ini, maka saya pernah melihat di sebuah postingan sebuah mobil dengan rombongan mempelai, tapi tulisannya salah. Ditulis di situ rombongan membelai perempuan. Wah, membelai hanya satu kata, mempelai dengan membelai. Betapa rentannya itu, rombongan membelai perempuan. Satu mobil ini mau membelai perempuan. Wah, pasti seluruh perempuan kabur. Hanya satu huruf saja, membe dan membe. Oh, tidak gampang. Itu baru tulisan, kita sudah bisa bertengkar dan lain sebagainya. Dalam keluarga, proses menelanjangi diri itu kalau orang terbuka, maka tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada tonjok menonjok. Siapa di sini suami atau istri? Istri nih. Siapa di sini istri yang selalu merasa diperlakukan kasar suaminya? Angkat tangan. Bukan bukan, ini cerita, jangan angkat tangan. Ini cerita saja ini. Itu cerita di sebuah gereja. Tapi ternyata di sini ada yang angkat tangan, kasihan. Di cerita di sebuah gereja itu jangan cepat-cepat direspon kalau ada apa-apa. Emosi-emosi sesaat biasanya membawa kita kepada proses yang menyakitkan. Proses menelanjangi diri dengan jujur ada yang angkat tangan. Sebenarnya cerita di sebuah gereja, ada seorang pendeta bertanya kepada umat bahwa siapa di sini yang selalu diperlakukan dikekasari oleh suaminya. Ada banyak angkat tangan, tapi di antara yang angkat tangan itu ada seorang laki-laki. Pasti mirip-mirip Papa Noel ini. Dia angkat tangan, langsung dicubi, dipegang telinganya istrinya. Kamu hanya korban perasaan, kasih turun tanganmu. Bahwa ternyata bukan hanya laki-laki, perempuan saja yang diperlakukan kasar, ada juga laki-laki yang diperlakukan kasar oleh pasangannya. Karena proses tidak menelanjangi diri. Suami tidak terbuka, istri itu mahkota. Makanya kalau kita menikah, istri harus dibangga-banggakan. Jangan pergi cerita orang lain, itu istriku saya begini-begini. Kalau Papa Elsi pernah cerita, lupakan itu. Tidak pernah. Jangan bawa-bawa lagi. Mudah-mudahan dia tidak masuk ke gereja karena dibatasi corona. Jangan suka cerita keburukan istrimu pada orang lain, karena semuanya kamu sedang menceritakan dirimu sendiri. Kalau dia tidak cantik, bukan karena dia tidak cantik, karena kamu yang tidak membuat dia cantik. Bagaimana biar mau cantik? Selalu dimarah-marahi, akhirnya umurnya baru 17, sudah jadi 71. Korban perasaan setiap hari, akhirnya gincu apapun tidak bisa membuat bibirnya senyum. Biar dikasih merah di bawah, orange di atas, tetap dia tidak bisa tersenyum. Karena senyum itu dari sini, Frans. Khotbah kali ini karena terlalu capek begini, Natal dan seterusnya, jadi khotbah kali ini kasih santai-santai lah. Saya juga bingung mau khotbah apa kalau mau itu terus yang kemarin. Wah. Pernikahan adalah proses menelanjangi diri. Bahwa seorang suami harus menempatkan istrinya sebagai mahkotanya. Apa yang dibilang mahkota? Pada saat seseorang melihat istri tak, dia segera berkata, oh iya istrinya tuh. Malah siang. Bisa-bisa gitu. Tapi kalau orang sudah lihat istri tak, baru nalian lewat dan istrinya itu. Langsung harga diri tadi mana? Toh? Begitu juga dengan suami. Begitu juga dengan istri. Perlakukan suamimu, tempatkan dia sebagai kepala keluarga. Istri harus bertanggung jawab. Oh tadi terlalu cepat ini. Suami harus tadi kita ulang. Istri itu mahkota. Jadi kalau dia mahkota, maka dia harus diberi kesempatan untuk menjadi mahkota. Kalau dia butuh gincu, beli gincu, tapi jangan yang 245.000. Ada yang 5.000 saja sudah bisa. Sadar juga. Tapi begitu dengan suami. Kalau beri rokok dibagi 2.
Kalau kita merokok yang harga 20.000 ya 10.000-nya dulu kasih istri yang 10.000. Suami harus perhatikan istrinya juga persoalan jasmani, lebih lagi rohani. Kalau jasmani sekali-sekali istri diatur, kamu cocoknya pakai baju putih, bisa tidak apa-apa sekali-sekali pakai baju putih kok lebih cocok. Kalau untuk malam ini bagusnya tembus pandang, lalu gantung lampu tepati janji. Itu boleh juga. Seorang suami harus menempatkan bertanggung jawab terhadap istrinya tentang rohani. Di mana gereja di sini? Di Morowali harus ditahu di mana tempat gereja. Toh suami yang harus bertanggung jawab itu. Di mana gereja di sini? Enggak tahu. Sudah berapa lama di sini? Itu juga tidak tahu. Karena kapan pun tahu itu berapa lama di sini, pasti bilang wah lama di sini tidak ada gereja. Bertanggung jawab juga sehubungan dengan persoalan rohani istri. Apalagi Dita ini ya baru Kristen, berharap bahwa bukan hanya uang hasil dari kerja keras, tetapi keselamatan yang dari Tuhan harus diwujud nyatakan. Istri juga bertanggung jawab menempatkan suaminya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu ya lihat kalau kepala kantor penampilannya harus lebih, bukan saya bela diri ini, bukan, penampilannya harus lebih sedikit daripada warga kantor yang lain. Loh, kalau namanya kepala kantor, artinya mau digambarkan adalah sekali-sekali jangan tersinggung suami kalau istri suruh mandi. Mandi oke kah? Gosok gigi. Sekali-sekali jangan marah kalau disuruh istri gosok gigi. Karena itu untuk kesehatan kita bersama. Bukan cuma kesehatan suami saja, tapi kesehatan kita bersama. Pasti dia tersinggung dan segera merasa bahwa ya, kalau saya sakit gigi, yang lain juga sakit. Yang saya mau gambarkan di sini adalah betapa sebenarnya khotbah ini menggambarkan bahwa hiduplah sebagai keluarga yang harmonis. Hiduplah sebagai keluarga yang penuh dengan canda dan tawa. Jangan tegang seperti orang upacara. Toh, berbeda jauh waktu saat kita upacaran. Jangan tegang, rileks saja menjalani hidup ini. Kadang-kadang kalau istri lagi capek, biarkan dia tidur, tidak usah diganggu. Menjelang jam 9 baru dikasih bangun. Anak-anak sudah pulang sekolah. Menelanjangi diri artinya terbuka dalam banyak hal. Seorang suami harus meninggalkan orang tuanya, bukan berarti bahwa pergi merantau, bukan itu maksudnya. Sebenarnya mau menyatakan tanggung jawab sebagai seorang suami. Bertanggung jawab bukan ketika Paulus berkata di dalam konsep pernikahannya di Korintus, dia berkata, "Hai suami, tidakkah kau bermaksud menyelamatkan istrimu?" Motivasi pernikahan di dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru mulai meningkat di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, ajakan untuk hidup dalam sebuah taman yang Eden, taman yang indah, orang penuh dengan cinta kasih, untuk menambah keturunan dan seterusnya. Tapi dalam konsep Rasul Paulus dia berkata, pernikahan itu adalah upaya mempertahankan keselamatan. Tanpa anak, tanpa harta, tanpa apapun. Makanya di dalam perjanjian nikah yang kita ucapkan dan akan Anda ucapkan nanti dikatakan baik suka maupun duka. Ternyata baru 2-3 orang yang mau menerima duka. Baik suka maupun duka. Belajarlah banyak hal tentang apa itu duka. Sehingga setiap pernikahan pasti, karena setiap pernikahan pasti ada dukanya. Mari kita menelanjangi diri kita, terbuka, sebab pernikahan hanya mungkin kita nikmati kalau kita benar-benar memperlihatkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa keberadaan kita, apa maunya kita, apa maunya pasangan kita, bagaimana kita akan hidup, dan kemana keluarga ini akan kita bawa. Semua itu dibuka
secara vulgar dalam kehidupan keluarga, maka pasti keluarga itu walaupun hidup sederhana akan terus menikmati kebahagiaan. Karena keistimewaan sebuah keluarga adalah keterbukaan di dalam banyak hal. Banyak laki-laki akhirnya harus berbohong. Istrinya marah-marah karena dia bohong. Pastinya bohong. Karena kita jujur kamu marah, kita bohong juga marah. Untuk itu lebih baik, ya ibu-ibu, kita jujur ibu marah, kita bohong marah, jadi ya kembalilah dan lakukan masing-masing sesuka hatimu. Karena saya juga pusing di rumah, saya begitu kasihan. Di rumah saya begitu kasihan. Tapi itulah pernikahan. Kita harus menelanjangi diri kita. Kalau Pasma yang menikah, kami di lapangan setiap hari bikin ring tinju. Beruntung karena kita sudah berusaha menelanjangi diri masing-masing. Masih Ricky, Frans, nilai dari sebuah perkawinan adalah harga diri. Bukan hanya bicara tentang memasak, bukan hanya bicara tentang komunitas, tapi bicara tentang Kristus di hadapan keluarganya Dita. Pertahankan itu, bukan karena harta, tapi karena keselamatan yang sudah engkau perlihatkan kepadanya. Selamat mempersiapkan diri membentuk keluarga yang baru, keluarga tanpa kebohongan. Amin. Bersama-sama kita sadar diri bahwa siapapun kita terbatas dan lemah. Kalau bukan Tuhan yang membentuk kita, kalau bukan Tuhan yang menjamah kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa bersatu dengan orang lain. Untuk itu kita serahkan hidup kita, bahwa kita ini seperti bejana yang siap Tuhan bentuk. Tuhan bentuk bukan hanya di dalam kehidupan persekutuan atau di tempat kerja, tapi Tuhan bentuk di dalam keluarga. Bagaikan bejana